Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari, mengucap syukur buat kasih kebaikan-Mu. Bila hari ini kami masih boleh berada dalam rumah-Mu, memuji, menyembah Engkau. Urapi kami Tuhan, hati kami, pikiran kami. Kami mau fokus hanya kepada firman-Mu. Kami hanya fokus kepadamu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan letih, lesu dan berbeban berat, kami akan pulang dengan membawa kelegaan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah di tengah-tengah kami Allah Roh Kudus. Engkau yang pegang kendali. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah hikmat Allah yang berbicara dan bukan hikmat manusia. Biarlah hamba-Mu semakin kecil dan Engkau semakin besar Tuhan. Sehingga setiap kami boleh memperoleh yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, baru hari ini tadi saya lihat ada pengumuman soal pembangunan, saudara ya. Jadi saya tergelitik untuk memberikan kesaksian dulu saja, saudara ya. Supaya saudara juga merasa ikut memiliki TOC Citraland ya. Jadi bebannya bagi-bagi gitu loh saudara. Ya, ya. Jadi gini ceritanya saudara. Mungkin beberapa dari saudara belum tahu atau saudara sudah tahu bahwa kita kan sedang membangun ya di Citraland. Dan kemudian kita punya satu konsep di sana itu untuk menjalankan sebuah misi. Ya saudara ya, karena lokasinya itu sangat strategis. Ya, strategisnya adalah karena yang di sebelahnya kita semua satu komplek itu adalah kos-kosan anak kuliah saudara ya. Jadi tentu saja kalaupun nanti gedung ini berdiri itu tujuannya sepenuhnya untuk misi pelayanan kepada Tuhan Yesus ya saudara, untuk melayani jiwa-jiwa. Nah, konsep yang kita mau tawarkan itu adalah di samping kita akan beribadah di sana, kita juga akan melayani dalam bentuk kafe, saudara, ya, dalam bentuk kafe. Nah, ada sesuatu yang saya mau sampaikan kepada saudara, di mana bahwa Tuhan itu kalau berkehendak, saudara ya, itu pasti jadi. Amin, saudara ya. Jadi sekitar tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, kami ini kan punya bisnis resto, saudara, ya, dengan bos grup kami ya. Terus selama 9 tahun berjalan dari 2014, terus itu harus tutup, saudara, ya, harus tutup karena biaya terlalu besar, ya wajar ya, bisnis itu buka tutup itu wajar saudara ya. Nah, yang saya mau tunjukkan ini adalah bahwa di dalam proses itu ternyata ada rencana Tuhan ya. Jadi saya cerita sama owner ini kan, saya bilang bahwa kita mau ada pelayanan di Citraland, lagi bangun gedung untuk ibadah dan kita mau buka kafe gitu kan. Terus owner ini berkata bahwa, oh bagus, nanti peralatan dan fisik konstruksi ya dari resto yang tutup itu saya kasih ke kamu, gitu kan? Saya puji Tuhan, saudara ya. Waktu itu langsung puji Tuhan dan kemudian saya lapor kepada gembala sidang ya, sama otoritas, sama board, dan kemudian kita doakan itu, saudara. Nah, sekitar tahun lalu, saudara. Ini kan masalahnya kan
pembangunan masih berjalan dan gedung ini kan belum jadi, saudara. Tahun lalu itu saya tanya gitu loh, saya tanya, gimana, mau dikasih apa enggak gitu kan? Saya kan takut berubah pikiran, saudara, ya kan? Mau dikasihkan apa enggak? Terus tahun lalu itu owner ini berkata, ya nanti saya ke sana dulu, saya mau lihat, ya nanti kira-kira apa yang saya mau berikan. Wah, dalam hati saya sudah ketar-ketir ini, saudara. Ini jadi apa enggak gitu kan? Itu tahun lalu, saudara. Tahun lalu. Terus saya enggak tanya lagi. Sekitar bulan lalu, saudara, sehabis Lebaran, hari raya. Kan setiap pagi kan saya ada meeting diskusi gitu kan. Terus dia katakan sama saya begini, saudara. Gerejamu di mana? Gitu kan? Di waterfront, di Citraland. Gitu. Terus saya tanya, loh, kenapa? Ini, jadi gini cerita, saudara. Jadi resto yang tutup itu kan dibongkar, saudara. Barang-barangnya itu dibawa ke gudang di Kalianak, saudara. Jadi kita taruh di sana sudah hampir 2 tahun, saudara. Ya, sudah hampir 2 tahun. Nah, terus habis hari raya Lebaran itu tiba-tiba si pemilik gudang itu berkata, menyampaikan bahwa ada beberapa peralatan seperti AC standing 5 PK itu loh, saudara. Itu ada berapa biji kita taruh di sana, saudara ya. AC-nya masih utuh, saudara, fisiknya. Tapi isinya sudah ada, saudara. Jadi kompresornya semua elektronik itu disikat semua, saudara, habis. Ya kan? Terus si pemilik gudang ini nyampaikan ke owner saya, dan kemudian owner saya itu langsung bilang begini, gerejamu di mana? Ini barang ini harus saya pindah gitu. Saya bilang, loh, belum jadi gitu kan. Terus saya langsung telepon Sumar ya. Saya telepon Sumar. Ya apa, waterfront bisa ditaruh barang apa enggak? Terus Sumar bilang, enggak bisa, enggak ada tutupannya, takutnya nanti basah. Terus Sumar bilang sama saya, ya apa brother kalau dikirim ke Darmosadamas. Ya. Jadi pada hari itu, saudara, kita putuskan semua barang itu yang ada di gudang Kalianak ya, yang masih bisa dipakai, itu dikirimkan ke sini, saudara. Itu total hampir 5 truk, saudara. Ya, saudara kalau lihat di belakang saya nggak tahu disimpan di mana itu barang ya. Itu adalah konstruksi interior dari resto kami yang tutup dan akan diaplikasikan di TOC Citraland, saudara. Ya, itu nilainya waktu itu, saudara. Saya tadi kan lihat tuh, Sumar ngomong 200 juta, 700 juta, 500 juta, itu kan banyak, saudara ya. Saudara jangan pikirkan nilainya, saudara. Ya, karena interior ini saja yang dikirimkan itu 1 miliar, saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara, minggu lalu kan kita belajar soal berhasil ya bagi orang yang mencari Tuhan, betul ya, saudara ya. Yesaya 55 ayat 11 itu kan berkata, firman yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil ya dalam melakukan apa yang kukendaki ya, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya, saudara. Berhasil, kuncinya, saudara, kita harus punya konsep yang benar. Berhasil itu bukan tentang kita, saudara. Berhasil itu selalu tentang apa yang Tuhan mau, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau hari ini saudara berpikir bahwa hidupku kok masih begini-begini saja, gitu kan? Saudara coba introspeksi, ya. Yang saudara mau itu tujuannya apa? Kalau tujuan yang saudara mau, keberhasilan konsep saudara itu adalah tentang saudara, saudara akan nggak pernah mencapai, saudara. Ya, sebab keberhasilan yang Tuhan mau itu adalah keberhasilan yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Mazmur 103 ayat 7 itu firman Allah berkata bahwa Ia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada bangsa Israel. Nah, ini pilihannya saudara dan saya. Saudara mau jadi Musa atau jadi bangsa Israel? Ya. Kalau kepada Musa, Tuhan itu menunjukkan jalan-jalannya. Ya. Tetapi kepada bangsa Israel itu hanya perbuatan-perbuatannya. Saudara tahu apa yang disukai oleh orang Kristen hari-hari ini? Perbuatan Tuhan yang disukai. Mereka suka terima mujizat. Ya. Tapi mereka tidak mau menerima atau mengerti jalannya Tuhan. Justru jalannya Tuhan ini yang menuntun kita, saudara, sampai kepada tanah perjanjian.
Amin, saudara. Ya, tema kita pada pagi hari ini itu adalah sorga bagi yang beriman kepada Kristus, saudara. Ya, saya mau sharing dulu ya, supaya kita punya satu dasar yang sama. Ada seorang saudara itu yang sharing sama saya. Ya, saya kenal dia itu 10 tahun lebih, saudara. 10 tahun lebih. Dan sampai hari ini mereka belum dikaruniai anak. Ya, jadi mereka berdoa untuk anak. Ya, tetapi mereka sharing, ya, mereka minta didoakan, tapi mereka tidak pernah mau digembalakan, saudara. Ya, tidak pernah mau digembalakan. Dan selama hidup sampai hari ini, saudara, sampai hari ini, ya, mereka itu terutama suaminya, ya, karena istrinya sakit, ya, suaminya itu harus pindah-pindah kerja. Kalau saya hitung, saudara, ya, setiap tahun itu pasti pindah sekali. Setiap tahun pindah sekali. Yang terjadi itu adalah berselisih dengan bosnya atau dengan teman sekantornya, keluar cari tempat yang lain. Tetapi justifikasi pembenarannya untuk pindah kerja itu selalu ada, saudara. Saudara tahu apa justifikasinya? Di sana gajinya lebih besar. Ya. Di sana tempat kerjanya itu lebih bagus. Justifikasinya. Jadi yang menjadi pembenarannya itu adalah bahwa dia melihat ada sesuatu yang baik di sana. Dia melihat ada sesuatu yang baik di sana. Ya, saudara, ya. Saudara perhatikan ini. Sebab sesuatu yang baik itu tidak selalu, ya, jalannya Tuhan. Ya. Dia melihat sesuatu yang baik di sana. Dan dia berkata begini sama saya. Loh kok, ini kan Tuhan menyertai. Tuhan menyertai, iya kan? Karena pindah tempat kerja yang baru, baik, gajinya besar gitu kan. Kemudian saya teringat sama yang Mazmur 103:7 ini, saudara. Kemudian saya ingat lagi cerita dari bangsa Israel. Selama bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, saya mau tanya sama saudara, Tuhan menyertai enggak? Tuhan menyertai atau tidak? Amin, Tuhan menyertai. Saya mau tanya sama saudara, sampai hari ini Tuhan menyertai enggak? Menyertai kan? Tetapi kalau kita lihat di bangsa Israel, mereka masuk enggak ke tanah perjanjian? Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, meskipun Tuhan menyertai. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak setia. Ya, mereka mengandalkan pengertian mereka sendiri. Ya, Amsal 3:5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Saudara, hanya Tuhan saja yang bisa meluruskan jalannya kita. Amin, saudara. Makanya saya mau kasih tahu rahasia ya, saudara ya. Saya ini kan juga bergerak di bidang sekuler, saudara. Jadi saya ini sangat rentan untuk melakukan kesalahan. Betul, saudara? Ya. Kalau saudara hidupnya di gereja, ya, mungkin saudara akan berhubungan dengan orang-orang yang rohani selalu rohani gitu kan. Ngomongnya firman Tuhan terus. Tapi kalau sudah bergerak di bidang sekuler, saudara akan sangat rentan untuk jatuh di dalam satu pencobaan. Karena apa? Karena keinginan pribadi kita. Ya. Rahasianya adalah setiap kali saya mau ambil keputusan, saudara ya, terutama yang besar, saya itu akan tanya sama Tuhan dulu. Ya. Konfirmasinya di siapa, saudara? Konfirmasinya itu di gembala sidang, di otoritas. Itu yang saya lakukan, saudara, sampai hari ini. Ya. Tujuannya apa? Supaya saya punya jalan, itu ada yang jaga, saudara. Ada yang bantuin. Ya. Jadi saudara ini merasa bahwa aku disertai Tuhan kok. Iya kan? Jadi ketika kita kasih tahu dia bahwa apakah kamu sudah masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan? Gak bisa jawab, saudara. Ya. Sebab tanah perjanjian itu adalah tanah yang diberikan sebagai milik pusakanya kita, saudara. Dan you have to settle down di sana sampai Tuhan suruh pergi. Amin. Sama seperti Abraham ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Saudara ya, dia tidak tahu dia kemana harus pergi. Ya. Tetapi Tuhan sedang membawa dia itu ke dalam tanah perjanjiannya, saudara.
Amin. Kita semua di sini, ya termasuk saya. Saya ini juga sedang berusaha. Saya sedang berjuang. Supaya apa? Supaya saya itu berada di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya. Bukan apa yang saya mau, bukan apa yang saudara mau. Dan ini saudara, untuk mensinkronkan ya, untuk mengkalibrasikan ini, itu perlu perjuangan seumur hidup loh saudara. Ya. Jangan pernah kita merasa bahwa hari ini ya, kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa hari ini engkau sudah masuk di dalam tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Ya. Supaya apa? Supaya engkau berjaga-jaga terus. Amin saudara. Ya. Sorga bagi yang beriman kepada Kristus. Kita buka firman-Nya saudara. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin saudara. Ya, ini adalah janjinya Tuhan. Ya, ini adalah janjinya Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Amin ya. Tetapi masalahnya seringkali kita itu berpikir bahwa kita bisa seenak kita untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Dan kita tetap merasa bahwa oh janji Tuhan pasti terjadi. No saudara ya. Jadi hari ini kita akan belajar bahwa sorga ini itu hanya bagi mereka yang beriman kepada Kristus. Amin. Hanya mereka yang beriman kepada Kristus. Tuhan berjanji dan Tuhan berkata kepada kita, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, saya lanjutkan. Hari-hari ini kita hidup dalam ketidakpastian. Betul saudara ya? Ya, ketidakpastian. Ya, ini saya kasih gambar jalannya kosong saudara. Ya, tidak pasti. Tidak tahu nanti tiba-tiba ada muncul apa. Ya. Dunia sekarang begitu bergolak. Kalau saudara yang ada kegiatan atau aktivitas di dunia sekuler, ya, terutama apa yang saya alami saudara, ya, saya melihat bahwa ketidakpastian itu selalu ada tiap hari saudara. Jadi yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian, betul ya saudara ya. Jadi apapun yang saudara alami ya hari-hari ini itu seringkali unpredictable ya, sangat susah sekali. Saya cerita sedikit soal kerjaan saudara ya. Kerjaan itu nggak semakin mudah ya, tapi bukannya saya itu menakut-nakuti saudara ya. Saya berkata demikian ini karena supaya kita itu semakin mengerti kepada siapa kita harus bersandar, ya kan? Jadi tidak ada jaminan saudara, tidak ada jaminan kalau hari ini rame, besok akan terus rame, ya toh? Kalau saudara hari ini sehat, besok nggak sakit lagi atau apa, tidak jatuh sakit. Semuanya tidak ada yang pasti saudara. Dalam pekerjaan, saya waktu bulan Januari, Februari, Maret, itu berjalan dengan normal saudara, ya toh? Terus tiba-tiba di bulan April, Mei, dan Juni, saya itu harus ikut tender saudara. Ya, ikut tender supaya kita bisa melayani di bulan April, Mei, dan Juni gitu kan. Nah, saya punya prediksi itu dari beberapa tahun terakhir saudara. Jadi kita bisnismen saudara ya, kita tuh selalu memprediksi dari tahun-tahun sebelumnya ya kan. 2025 bagaimana, 2024 gimana. Karena pergerakan bisnis itu ada polanya saudara ya, ada polanya. Apalagi kalau perdagangan internasional. Jadi saya sudah prediksikan, oh harga ekspor itu akan seperti ini ya kan. Kemudian saya submit saudara, saya masukkan proposal ini, ya toh. Terus saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi perang Iran, ya kan? Apa yang terjadi saudara? Bunker naik semua saudara. Jadi harga yang saya masukkan itu semua minus saudara, semuanya minus, tidak ada untungnya sama sekali. Terus apa yang terjadi? Saya stres kan saudara.
Kalau bulan 4, 5, 6 saya nggak menang tender, 100 lebih karyawan di kantor dan keluarganya mungkin akan nganggur, saudara. Stres terjadi, manusiawi, ya kan? Tetapi kemudian saya ingat terus, karena saya belajar untuk bersandar kepada Tuhan, saudara ya. Saya ingat terus firman Tuhan ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ya, toh Mazmur 37 ayat 4, Filipi 4 ayat 9, Filipi 4 ayat 13. Itu ingat terus ya. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi aku dengan segala kemuliaan ya di dalam Kristus Yesus. Saudara, saya ingat terus itu dan saya merenungkan. Ya, tiba-tiba waktu saya mengalami masalah ini kan saya lagi liburan, saudara. Jadi liburannya itu sebenarnya agak nggak tenang gitu kan, saudara. Tetapi ketika saya pulang, saudara, saya pulang itu tiba-tiba dari Korea itu dia WA saya dan email saya bahwa tolong kamu masukkan lagi harga terbarumu, saudara. Ya. Jadi saya dikasih kesempatan untuk memasukkan lagi harga terbaru setelah kejadian perang ini, saudara. Saudara, dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Tetapi kita seringkali tidak sabar untuk menunggu maunya kita, saudara. Saya masukkan bidding saya terakhir itu setelah saya pulang dari liburan. 2 hari kemudian keluar final resultnya, saudara. Dan final resultnya kami menang bidding nomor 1. Amin, saudara. Bulan 4, 5, 6 saya masih kerja, saudara. Ya. Hari-hari ini, saudara, saya nggak tahu besok bisa dipecat, ya. Besok bisa tidak bekerja. Hari-hari ini tuh seperti itu. Ya. Hidup penuh ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan berkata, apa, saudara? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin, saudara. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, Yohanes 5 ayat 24 ini berkata apa, saudara? Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Firman Tuhan ini tidak menuliskan bahwa ia akan mempunyai hidup yang kekal. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Artinya apa? Keselamatan bagi yang percaya kepada Kristus, ya, yang beriman kepada Kristus, itu dia sudah memiliki, saudara. Saudara dan saya ini sudah memiliki keselamatan. Kalau saudara itu percaya kepada Kristus, kalau saudara beriman kepada Kristus, amin, saudara. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata apa? Barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Ia dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Betul, saudara? Amin. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, Yohanes 5 ayat 24 ini berkata bahwa saudara dan saya yang beriman kepada Kristus, itu saudara sudah terima keselamatan. Amin. Jadi kalau saudara sekarang ditanyai, berapa dari saudara yang tahu, ya, nanti saudara akan masuk surga? Gitu kan? Saudara bisa jawab enggak? Kalau ada pertanyaan seperti itu lagi, berapa dari saudara yang tahu saudara akan masuk surga? Saudara bisa jawab atau tidak? Kalau saudara punya iman kepada Kristus, saudara bisa jawab, amin, saya pasti masuk surga. Karena saya beriman kepada Kristus. Ya.
Tetapi ada respon yang nanti kita harus lakukan, saudara. Yang kita harus jalankan. Jadi keselamatan itu adalah realitas sekarang, bukan masa depan. Jadi gini saudara, sorga itu bukan hadiah, ya. Sorga itu bukan hadiah. Jadi saudara hidup selama 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, ya kan. Saya bilang 100 tahun karena tetangga saya ada yang meninggal di usia 110 saudara, ya kan. 70, 80, 90, 100, ya. 110 dia meninggalnya. Jadi kita nggak hidup gini ya, hidup gini terus kita jalankan hidup ini terus tiba-tiba nanti kita dapat hadiah sorga. Enggak saudara. Ketika kita beriman pada Kristus hari ini saudara, sorga itu adalah bagian kita. Amen saudara. Ya, itu adalah bagian kita. Karena firman Tuhan berkata, Ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi ini present tense saudara. Ini sekarang. Ya. Jadi kalau saudara punya iman kepada Kristus, engkau sudah memiliki sorga itu saudara. Amin. Dan itu bukan hadiah setelah saudara berjuang selama seumur hidup. Ya, saudara berjuang seumur hidup terus nanti tiba-tiba engkau dikasih hadiah sorga. Enggak saudara. Ya, karena tidak ada satupun yang kita lakukan, kita perbuat itu yang bisa mendapatkan keselamatan kita. Ya, saya lanjutkan. Saya bukakan firman-Nya. Ya, ini kita semua sudah tahu, tapi kita ingatkan lagi ya, dasar keselamatan itu bukan hasil usaha, bukan karena kebaikan. Betul saudara ya? Murni karena apa saudara? Kasih karunia, ya. Kita tidak bekerja untuk diselamatkan. Jadi semua effort yang saudara lakukan hari ini itu bukan untuk saudara mendapatkan keselamatan, karena keselamatan sudah ada, ya. Bagi mereka yang beriman, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya toh. Nah, terus saudara pikir gini, waduh aku selamat ya, berarti aku hari ini boleh sembarangan karena aku tahu aku pasti selamat. Enggak gitu juga saudara ya, tidak begitu juga. Saya bukakan lagi saudara ya. Sebentar saudara ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Wah, ini terbalik saudara. Tapi tidak apa-apa ya saudara. Ya, jadi surga itu adalah satu kepastian. Ya, satu kepastian. Saudara dan saya pasti terima itu. Surga itu bukan kemungkinan. Ya, dan surga adalah kepastian bagi orang percaya. Makanya Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus berjanji kepada kita, kamu nanti itu tak sediakan tempat di sorga. Ya, saudara percaya kepada Yesus atau percaya kepada omongan saya? Percaya kepada Yesus, amin. Ya, saudara ingat nggak? Perjamuan kawin di Kana, saudara. Perjamuan kawin di Kana, Yohanes 2 itu. Ya, ketika anggur itu habis, saudara. Ketika anggur itu habis, kemudian si pemimpin pesta itu sudah khawatir, ya kan? Terus kemudian Ibu Yesus itu datang kepada Yesus dan berkata bahwa anggurnya udah habis. Apa yang mau kita berikan kepada tamu-tamu ini, ya toh? Terus Yesus berkata, waktuku belum tiba, apa yang kau mau daripadaku ibu, gitu kan. Terus ketika Yesus melihat anggur itu habis, dia memanggil kepada pelayan-pelayan di sana. Dan untuk mengisi tempayan-tempayan atau buli-buli itu dengan air. Betul ya saudara ya. Ibu Yesus cuma berkata begini kepada pelayan-pelayan itu. Kerjakan semua yang dia perintahkan kepada kamu. Ya, kerjakan semua yang dia perintahkan kepada kamu. Betul saudara ya? Tanpa pertanyaan. Nah terus kemudian diisilah air itu dengan air saudara. Betul ya saudara ya? Pelayan itu Ibu Yesus melihat itu semua adalah air. Betul ya saudara ya? Tetapi ketika dibagikan, ya, apa yang mereka minum saudara? Anggur yang terbaik. Anggur yang terbaik. Artinya apa saudara?
apa yang saudara lihat itu belum tentu benar, saudara. Ya, tetapi apa yang Yesus bilang itu selalu benar. Amin, saudara. Dunia hari ini nggak pasti, ya kan? Saya melihat dunia tidak pasti. Dunia banyak goncangan, ya kan? Banyak orang di PHK, saudara. Ya. Kemarin adik saya di Jakarta bilang bulan Mei Juni akan ada lagi 9 sampai 10 pabrik yang akan tutup, saudara, karena kondisi ekonomi. Ya, itu sekitar 10.000 sampai 15.000 tenaga kerja akan PHK, saudara. Ya, jadi yang kita lihat, yang kita dengar itu semua tidak baik. Jadi makanya tiap hari itu apa yang harus masuk dalam diri kita yang benar, saudara. Yang benar itu apa? Firman Tuhan, ya. Sekitar seminggu ini, saudara, mama saya itu kan sudah pindah tinggal sama kami, saudara, ya. Ya. Jadi waktu keluar dari rumah Perak itu, saya jemput sore-sore. Dia berkata, terima kasih Tuhan Yesus, karena saya sudah tinggal di rumah ini selama 50 tahun. Ya. Dan akhirnya pergi, saudara, ya. Ke rumah kami pindah. Ya. Ternyata enggak mudah, saudara. Enggak mudah, ya. Jadi kita sudah kasih kasur yang baru, ya toh. Kamar yang baru, yang bersih gitu kan. Hari pertama sampai hari ini, saudara, mama saya masih susah tidur, saudara. Ya. Dan ngomong ke susternya apa, saudara? Tempat tidurnya nggak enak. Kayaknya inget sama tempat tidur yang lama, saudara. Ya, saudara lihat ya, betapa kita manusia itu sering melekat dengan apa yang menurut kita itu enak, saudara. Itu yang terjadi sama bangsa Mesir, saudara. Ya, bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ingat-ingat terus apa yang ada di Mesir. Ya, mereka lebih suka mati di sana, saudara. Ya. Hari Minggu kemarin sebelum berangkat ke gereja, mama ini kan pusing, saudara. Mama pusing, tapi dia minta kencing ke toilet, saudara. Terus digendong sama suster, nggak digendong gitu sih, cuma dituntun ya, pegang gitu. Tiba-tiba, saudara, masuk pintu. Itu pas saya sudah mau siap-siap mau berangkat, saudara. Saya turun kan, pas masuk pintu, saudara, semaput, saudara. Akhirnya kami berdua angkat masuk ke kamar, saudara. Tak omeli mama, saudara. Sorry ya. Tak omeli. Kenapa sih, Ma? Ya kan? Apa sih? Gitu loh. Kenapa? Kalau misalnya pusing, jangan minta ke kamar mandi. Karena dulu dia jatuh, tangannya patah. Itu karena begitu, saudara. Ya, kepingin ke kamar mandi, berangkat sendiri, tiba-tiba geblak, dek, gitu, saudara. Ya. Apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu harus asupan yang benar, saudara. Ya, kalau asupan kita yang masuk dalam diri kita ini selalu adalah kebenaran, firman Tuhan, itu akan membuat kita semakin kuat, saudara. Kalau asupan yang masuk dalam diri kita itu adalah berita-berita, ya, yang ada di dunia ini, yang selalu tidak pasti, saudara. Ya. Itu tidak akan pernah membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Yes, ya. Saya melihat bahwa alam bawah sadarnya mama ini, ya toh, itu yang mengendalikan hidupnya. Jadi setiap hari yang kita harus masukkan itu adalah firman Tuhan, kekuatan. Amin, saudara. Dan ini yang menjadi PR kita orang Kristen. Karena dunia ini tidak akan semakin baik, dunia ini akan semakin jahat. Kalau saudara semakin lemah, saudara pasti akan mundur daripada Tuhan. Ya, PR kita harus isi hidup kita dengan semua yang benar, saudara. Amin, saudara. Respon orang percaya, ini tadi yang saya bilang. Kita harus terus mengerjakan keselamatan. Bukan untuk memperoleh tetapi untuk menghidupinya. Jadi kalau saudara baca Filipi 2:12 ya. Ini ayat terkenal kan ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya saudara sudah selamat apa enggak sih ini sebenarnya?
kerjakan keselamatanmu, betul ya? Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi waktu aku tidak hadir. Saudara, cara berpikirnya itu jangan terbalik, saudara. Ya. Jadi saudara tidak mengerjakan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi saudara sedang mengerjakan keselamatan yang saudara sudah terima. Ibaratnya gini, saudara. Kalau saudara memperoleh sesuatu yang berharga, saudara ngemani apa enggak sih? Saudara takut hilang enggak? Takut hilang enggak? Ya. Itu yang saudara kerjakan. Saudara menghidupi keselamatan ini, ya. Bukan saudara berusaha untuk selamat, tidak, saudara. Ya, saudara sedang menghidupi keselamatan ini. Supaya apa? Supaya saudara tetap didapati setia oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, Amsal 20 ayat 6 itu berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Amin, saudara. Nah, baca. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya, barang siapa yang setia sampai pada akhirnya, ia akan selamat. Amin, saudara. Filipi 2 ayat 12 itu sedang meneguhkan kepada kita. Saudara dan saya itu harus belajar setia mengerjakan keselamatan. Amin, saudara. Ini sesuatu yang berharga. Ini adalah anugerah yang terbesar, ya, yang tidak diberikan oleh dunia, saudara. Ini yang saudara sedang kerjakan. Kalau fokus kita hari ini adalah tujuan kita untuk mendapatkan, ya, kekayaan, mendapatkan hal-hal yang materi, ya kan? Ini saudara sedang tidak mengerjakan keselamatan. Karena keselamatan ini adalah rencananya Tuhan, saudara. Ya, Tuhan punya rencana buat saudara dan saya untuk selamat, dan Dia sudah berikan itu. Ya, ini sesuatu yang berharga. Kalau saudara terima sesuatu yang berharga, jangan sampai hilang ini, saudara. Amin. Ya. Banyak orang hari-hari ini, saudara, karena ya saya ini kan karena Tuhan taruh saya terus itu di dalam satu goncangan ekonomi, saudara. Ya. Goncangan ekonomi itu maksudnya gini, hati kami itu akan diuji. Kalau kamu kehilangan ini, kalau kamu kehilangan itu, kalau kamu kekurangan ini, kalau kamu kekurangan itu yang selalu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, saudara. Dan itu juga nggak mudah, saudara, ya kan? Karena saya sampai hari ini, saya itu kan berjuang, saudara, ya. Sama seperti saudara, saya juga berjuang. Apa yang saya capai hari ini pun itu karena perjuangan saya, ya kan? Jadi sedikit banyak itu daging itu pasti akan campur tangan, saudara, ya. Tetapi Tuhan itu baik, saudara, ya. Tuhan baik. Tuhan itu pimpin kami, ya, dengan segala masalahnya, saudara. Jadi kalau kami terima goncangan, saya sama istri itu pasti diskusi, saudara, ya. Selalu akan diskusi, tapi diskusinya selalu panas, saudara. Ya, saudara tahu diskusi panas? Ya. Dan itu akan mencelikkan hati dan mata pikiran kami, saudara. Ya. Jadi diskusi panas itu tidak dilarang, saudara, ya. Justru kalau kita mengalami satu goncangan, itu kita harus, ya, mengeluarkannya, mengekspresikannya. Supaya apa, saudara? Supaya kita tahu, oh, ya, kalau saudara ngomong, itu kan saudara dengar lagi kan, daripada saudara simpan dalam hati, nggak ada yang dengar, saudara, ya kan? Saudara omong, saudara dengarkan lagi. Dua kali, ya kan? Kalau ngomong terus, ya, ngomong terus, dengar terus, gitu kan? Kamu akan perhatikan, yang kamu omongkan itu benar apa salah? Ngerti, saudara, maksud saya, ya? Kalau misalnya yakin omonganmu benar, ngomong terus, ya, mau marah, ngomong terus, ya. Nanti tiba-tiba firman Tuhan akan ingatkan, sing kamu omongkan itu benar apa salah, ya. Jadi kami kalau berdiskusi, ya toh, lama bisa, sebentar juga bisa. Tergantung tobatnya cepat apa enggak, gitu, saudara. Ya, amin, saudara. Saya lanjutkan. Jadi mengerjakan keselamatan itu karena kita sudah punya keselamatan, saudara. Ya, keselamatan itu karya Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini yang saya katakan pada saudara bahwa tidak ada satupun dari usaha kita itu yang
menyelamatkan kita. Ya. Saya lanjutkan dengan ayat 13-nya. Jadi yang memberikan kemauan kepada kita, ketika kita mengerjakan keselamatan kita, Tuhan itu campur tangan, saudara. Jadi saudara jangan pernah pikir aku nggak mampu, ya, aku nggak bisa, ya. Saudara sudah diberikan kemauan, saudara sudah diberikan kemampuan. Kok tahu, gitu kan? Pertanyaannya, ya baca dulu ya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Jadi kalau saudara sehari-hari ini sedang mengerjakan kehendak Tuhan, mengerjakan keselamatan saudara, itu dari mana saudara? Dari Tuhan saudara. Ini adalah karya Allah dari awal sampai akhirnya. Amin saudara. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kamu ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya kan? Untuk setiap pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah dari sebelumnya, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Amin saudara. Ya. Jadi karya Allah dari awal sampai akhir. Tuhan tuh kasih kita wadah suatu pekerjaan baik. Apa wadah pekerjaan baik itu? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, itu apa saudara? Itu adalah amanat agung, betul ya? Saudara punya tujuan dalam hidup ini, saudara dan saya punya tujuan. Jadi kalau yang saudara pikirkan setiap hari, tujuan itu lain daripada ini. Nah itu saudara. Itu yang saudara harus tanyakan kepada diri kita. Ya. Kemudian saudara stres. Ya, saudara stres karena tujuan yang saudara setkan itu tidak tercapai. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Amin saudara. Ya. Jadi tujuan saudara dan saya itu sudah sangat jelas. Ya. Dan kita tidak boleh keluar dari rel itu saudara. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau ada, ya kayak tadi lah saya bilang, tiba-tiba kok bisa ya ada musibah di gudang itu, ya kan? Kompresornya diambil, AC-nya masih utuh saudara. Waktu ditontok gini kosong kabeh dalam ya saudara. Kok bisa terjadi seperti itu? Musibah ini saudara, ya musibah ini adalah berkat buat kita. Amin saudara. Ya. Dan yang kehilangan itu juga nggak merasa kehilangan saudara. Ya. Jadi ketika dia tahu barang-barangnya itu dicolongi saudara, ya diambil itu ya saudara. Dia tuh ya dengan santai aja gitu, ya toh dengan santai aja. Ini kirim ke gerejamu, ini kirim ke gerejamu, ya kan? Jadi yang masih utuh itu masih utuh dan masih bagus itu dikirim ke gereja saudara. Tapi yang hilang dia ya santai aja saudara, ya. Saudara tahu musibah. Jadi ketika pekerjaan Tuhan ya dirancangkan oleh Tuhan itu, dan ketika kehendaknya itu harus jadi saudara. Ini loh saudara. Filipi 2 ayat 13. Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau ada orang yang tiba-tiba itu yang jahat sama saudara, tiba-tiba dia berubah baik hati sama saudara. Saudara ingat-ingat ini Filipi 2 ayat 13 ya. Sebab Tuhan itu ya bekerja di dalam hidup orang percaya. Kalau dia yang kita andalkan, kita akan melihat pekerjaannya itu terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Saya lanjutkan. Ini yang terakhir saudara. Jadi Kristus berjanji bahwa kita akan bersama Dia. Kita pasti pulang ke rumah Bapa, ya. Dan sorga itu bukan harapan kosong saudara. Betul ya saudara ya? Sorga itu ada, itu bukan harapan kosong. Jadi saudara hari-hari ini harus tetap punya harapan. Ya. Kemarin siapa yang di doa fajar itu berkata bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Betul ya saudara kalau saudara ikut doa fajar Amsal 23 ayat 18. Ya. Sorga itu adalah kepastian saudara. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku pergi ke situ. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin saudara. Ini adalah janji Tuhan buat saudara dan saya. Di mana Kristus berada, kita juga pasti akan menuju ke sana saudara.
Ya. Kalau saya ngomong seperti ini saudara ya, saya ngomong, Bapak Ibu, dunia ini cuma sebentar, ya kan? Cuma sebentar, wes enggak apa-apa. Terus saudara lagi mengalami pergumulan berat, pasti saudara akan marah dengan saya, iya kan? Tapi kenyataannya itu seperti itu saudara, kenyataannya. Dan saya mau bilang sama saudara bahwa saudara ini bukan satu-satunya yang mengalami seperti itu gitu loh. Di luar sana itu juga banyak yang mengalami goncangan, mengalami masalah besar, ya kan? Itu banyak saudara, apalagi hari-hari ini saudara. Tapi Ibrani 12 ayat 28 itu mengingatkan kepada kita. Sebab kerajaan yang kami terima itu bukan kerajaan yang tergoncangkan saudara. Ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Kerajaan yang saudara dan saya terima itu bukan kerajaan yang tergoncangkan. Amin saudara. Ya, pergumulanmu berapa beratnya hari ini? Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, jangan berhenti percaya. Ya, jangan berhenti berharap. Ya, karena Tuhan sendiri yang menjanjikan kepada kita. Amin saudara. Tuhan sendiri yang menjanjikan kepada kita. Ya kan? Jadi kalau Tuhan bilang ini anggur, itu pasti anggur. Meskipun engkau melihatnya sebagai air. Ya. Kalau Tuhan bilang berjanji sama engkau bahwa engkau akan lewati ini, kekuatan itu sudah kuberikan, ya. Saudara sakit semua badannya, ya. Saudara ingat, kata Tuhan itu yang benar, bukan apa yang kita rasakan. Amin saudara. Kalau saudara nggak kuat, ya saudara sharing sama saudara seiman, saudara sharing sama otoritas, ya. Supaya apa? Supaya berbagi beban saudara, ya. Saya suka di FA itu saya selalu bilang bahwa jangan pernah malu, takut, khawatir untuk bersaksi. Ya, karena apa saudara? Kita semua punya kelemahan. Ya, bahkan kita bisa menyaksikan kegagalan kita juga. Kita bisa menyaksikan kekeliruan kita juga. Dan kita bisa menyaksikan juga kebaikan dan berkat Tuhan di dalam FA. Karena saya percaya saudara, ketika saya bersaksi tentang kegagalan saya, tentang kekeliruan saya sedang menelanjangi pekerjaan iblis. Amin saudara. Karena itu dilakukan di tengah-tengah hadirat Tuhan. Saudara mau menang, saudara harus berani menyatakan kesaksian saudara. Ya, saudara mau lulus dalam perjalanan bersama dengan Tuhan ini, saudara harus berani mengakui pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara terus-menerus ya mengutamakan fokus kepada masalah saudara, suami saudara, istri saudara, pekerjaan saudara, ekonomi saudara, kesehatan saudara, ya, saudara akan berputar-putar terus di sana meskipun Tuhan menyertai, ya, tetapi saudara tidak akan pernah sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Karena apa? Karena kita mengeluh terus, ya, kita bersungut-sungut terus. Amin saudara. Sorga itu adalah jaminan yang diberikan bagi orang yang beriman kepada Kristus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya